Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman nih menyaksikan perdebatan antara jubir atau tim saya tidak hafal, 01 dan 02 gitu ya, sampai mengungkit-ungkit masa lalu Prabowo yang dianggap meninggalkan pendukungnya gitu ya, dan maju menjadi menteri. Nah, bagaimana sih dan apa sih yang mereka perdebatkan gitu ya? Coba kita simak dulu videonya bareng-bareng. Belum nanti di debat nomor 2. Oke, baik Bang. Ya, jadi memang narasi-narasi kebohongan, ada yang bilang memprovokasi rakyat, itu kan narasi-narasi Orde Baru itu. Karena sesungguhnya contoh, 700 triliun Ya, anggaran... sebentar. Alun Arasid itu pendukung Prabowo nggak? Betul nggak? Coba jawab aja. Pendukung itu kan tidak harus dia memilih punya hak pilih. Kan dia hadir di situ, mau ngapain dia hadir di situ? Jadi gini, yang harus kita lakukan, tunggu sabar giliran saya, oke? Jawab dong, jujur. Ya, jadi memang jangan berkata-kata omong-omong gitu. Memang dia hadir, walaupun usianya belum cukup umur. Tetapi kan untuk mendukung seseorang kan dia tetap aja ingin memperjuangkan orang yang sudah berjuangnya 64 juta rakyat Indonesia dikhianati. Dengan mudahnya pindah menjadi menteri. Kalau mau jadi menteri nggak usah nyalon dari sekarang. Ya, yang kedua, kita pakai dalam debat itu ada teknik namanya. Pak Prabowo anggaran 700 triliun untuk alutsista bekas. Ya tinggal jawab, itu teknik. Kita ingin ngecek Pak Prabowo ini paham nggak jumlah anggarannya, detail nggak? Bukan kita membuat kebohongan, itu namanya teknik dalam debat. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit bohong, pengkhianat. Siapa yang berkhianat? Rakyat kita sudah menguap kok dikhianati. 64 juta pemilihnya dikhianati dengan mudah. Ya, terlihat sekali bahwa kubu 01 keberatan gitu ya dengan labeling daripada kubu 02 bahwa Anies itu pembohong, provokasi sampai tadi ada bahasa pengkhianat gitu ya, lalu dibalikkan oleh Bang Iqbal ya kalau tidak salah namanya kepada Andre, diungkit masa lalu di mana Pak Prabowo itu meninggalkan 64 juta pendukungnya dan memilih bergabung pada Pak Jokowi. Saya pikir itu ya yang saya tangkap dari perdebatan yang terjadi. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu, Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN, dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya, nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. Calon Presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Faktanya, sejak 2003, kita ini sudah masuk negara berpenghasilan menengah. Bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin. Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan. Bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang atau 22% penduduk Indonesia masuk dalam golongan kelas menengah. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454.
Faktanya, Gini rasio kita berada di angka 0,389. Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin, seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Bro dan sis, pernah dengar nggak teori terkenal tentang propaganda? Yang mengatakan bahwa kalau ada kebohongan yang disebutkan, diucapkan terus-menerus, lama-lama akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Mungkin taktik ini yang sedang mereka jalankan. Udara kebebasan kita dikotori oleh hoax, sumpah banget, oleh sara, akibat ulah para politisi yang menyebarkan kebohongan dan prasangka tanpa malu-malu dan tidak ada etika politik sama sekali. Ya, itulah politik ya. Ini kritik Grace Natali sangat keras, sangat keras. Tapi sekarang beliau ada bersama Bapak Prabowo dan bahkan menjadi jubir ya kalau saya tidak salah gitu. Tapi ya itulah politik teman-teman kita, masyarakat di bawah. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan keluarga ataupun orang lain gitu ya. Elit kapanpun bisa berubah sesuai dengan kepentingannya gitu. Tidak ada yang salah sih kalau menurut saya. Dulu dia mengkritik Pak Prabowo, sekarang dia menyatu dengan Pak Prabowo, itu tidak salah menurut saya. Karena politik itu kan sebenarnya perihal kepentingan saja ya. Yang paling yang kita kritisi adalah idealismenya, ideologinya, lalu integritasnya, kan dari sisi itu aja yang bisa dikritik. Tapi kalau secara keseluruhan ya itulah politik gitu, semuanya hanya demi kepentingan, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Nanti kita nggak tahu nih di putaran kedua siapa yang akan bergabung dengan siapa, sementara rakyat mungkin ada yang terlalu menjiwai pilpres ini sampai berantem beneran. Saya pikir itu tidak perlu, tanpa mengurangi kekritisan kita, tanpa mengurangi dorongan hasrat kita untuk terus kritis, berkomentar dan bersuara. Tapi tetap kita harus menjaga diri kita, lingkungan kita tetap jangan terbawa arus, jangan terbawa provokasi. Karena kita lihat nih Grace Natali yang dulu mengkritik Pak Prabowo dan begitu keras, sekarang ada bersama dengan Pak Prabowo, dan saya pikir itu sah-sah saja karena ini perihal pilihan politik. Tinggal kita nilai apakah partainya atau Grace Natali adalah sosok yang berintegritas atau punya idealisme dan posisi yang jelas. Itu kan tinggal penilaian kita masing-masing. Tapi sebenarnya PSI ini dilematis sih. Awalnya sebenarnya dia mendukung Ganjar ya, tapi entah kenapa ada konflik apa dengan PDIP, Bu Mega, saya nggak ngerti. Sehingga mau nggak mau mereka mendukung Pak Prabowo. Sepertinya Bu Mega ini terlalu saklek ya. Dia mungkin nggak suka karena PSI langsung deklarasi duluan Pak Ganjar gitu tanpa menunggu PDIP dulu. Saya pikir ada di situ ya problemnya. Saya tidak terlalu paham juga gitu teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.